Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan meeting yang membahas mengenai laporan keuangan selama 1 tahun ini yang mengalami penurunan. Saya selaku branch manager akan membuka rapat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai rapat pada hari ini. Pertama, saya ingin mendengarkan kinerja laporan keuangan tahun ini dan tahun kemarin. Untuk laporannya gitu. Baiklah Bu, saya akan melaporkan hasilnya secara singkat saja. Dari laporan yang Ibu pegang itu bisa dilihat, dan untuk rasio lancar di tahun 2020 sebesar 125%, sedangkan di tahun ini itu hanya 80% saja, yang berarti perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam membayar hutang jangka pendek. Sedangkan untuk rata-rata umur piutang yang tahun kemarin itu, yang awalnya itu bisa ditagih 14 hari sampai 3 bulan, dan untuk tahun ini itu hanya jaraknya itu 2 bulan sampai 6 bulan. Itu sangat lama kalau menurut saya Bu ya. Yang berarti ini perusahaan ini mengalami penurunan yang harus ditindaklanjuti dan difokuskan ke sini Bu. Karena piutang itu semakin lama menjadi uang tunainya, maka kasnya pun semakin berkurang juga, mempengaruhi kasnya juga gitu. Nah, untuk rasio DER atau rasio utang yang awalnya hanya 25% dari total modalnya, di tahun ini itu menjadi 65%. Yang berarti utangnya semakin besar, dan ini sangat buruk bagi perusahaan. Kemudian untuk NPM dan ROE-nya, yang dimana keduanya sama-sama profitabilitas, yang awalnya di tahun sebelumnya itu 18% dan 20%, untuk tahun ini sekarang itu menjadi 9% dan 8%. Yang berarti di sini kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba itu semakin menurun Bu ya. Nah, untuk selanjutnya rasio PER awalnya 2 kali, dan untuk tahun ini itu menjadi 1,5 kali, yang berarti harga sahamnya itu menjadi lebih sangat murah dari tahun sebelumnya. Untuk rasio DPR atau dividen sebanyak 80% di tahun sebelumnya, karena kinerjanya turun yang akhirnya di tahun sekarang hanya membagi sekitar 20% saja Bu. Dan dari hasil laporan ini dapat diketahui bahwa kinerja di tahun sebelumnya itu lebih baik, dan di tahun ini itu sangat menurun gitu. Oke, terima kasih untuk infonya. Kalau untuk masalah piutang yang lama tagihannya, lama pembayarannya itu bagaimana ya progresnya? Itu kita ada kendala Bu untuk penagihannya, karena setahun terakhir ini banyak customer yang kena dampak COVID Bu, jadi mengalami krisis keuangan gitu. Jadi beberapa dari mereka itu kesulitan untuk membayar piutang mereka. Ada banyak perusahaan yang seperti itu? Beberapa sih, sebagian besar sih dari kafe sama restoran-restoran gitu Bu. Soalnya kan mereka dapat dampak yang besar juga dari COVID. Banyak yang tutup juga gitu. Kalau saran saya sih mending di stop dulu supply barang ke customer yang piutangnya macet. Kita kasih jangka waktu 2 bulan lah untuk segera melakukan pelunasan itu bagi customer lagi. Kalau sudah lunas baru bolehlah kita supply kembali. Kalau untuk piutang perusahaan yang semakin besar yang berdampak bagi kinerja perusahaan, mungkin kita bisa tekankan di bagian penjualan. Bagian penjualan apakah bisa? Bisa Bu, dalam 2 bulan terakhir kami sudah membuat anggaran dana, dan bulan depan kita sudah bisa realisasikan untuk pameran produk makanan dan minuman varian terbaru. Kita juga sudah mengadakan kerjasama dengan market baru, jadi kemungkinan nanti kita butuh banyak varian produk makanan dan minuman buat dijadikan display di pameran nanti. Untuk saat ini yang banyak diminati sama customer itu daging impor Bu. Kita kesulitan untuk mendapatkan dalam jumlah besar.
Setahu saya, jenis barang daging impor itu banyak sekali di pasaran. Tapi kenapa bisa terjadi kesulitan mendapatkan barang tersebut ya? Jadi gini Bu, memang di gudang stoknya lagi menumpuk Ibu. Dikarenakan banyak kualitas daging yang buruk. Hal itu terjadi karena disebabkan terlambatnya ekspedisi dalam pengirimannya karena masalah internal mereka tersendiri sih Bu. Namun di balik itu semua, pihak ekspedisi bersedia untuk mengganti rugi kerugiannya. Alhasil, barang yang seharusnya bisa disuplai ke beberapa customer menjadi terhambat dan dari jadwal yang diminta oleh customer tersebut. Bagaimana solusi dari masalah ekspedisi itu? Sejauh ini tindakan apa yang sudah dilakukan dari pihak gudang? Untuk dari pihak gudangnya sendiri, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi tersebut, Ibu, terkait pengiriman barang. Apabila terjadi kendala lagi, kami akan mengadakan kerjasama di beberapa ekspedisi guna menjadi opsi pengiriman yang lain. Apakah ada kendala lain selain ekspedisi? Sejauh ini masih belum ditemukan lagi sih, Bu. Kalau dari divisi lain mungkin ada kendala? Untuk di divisi kami masih belum ada, namun untuk hal yang Ibu tadi bilang, kita akan lebih tekankan dan fokuskan lagi untuk tagihan yang belum tertagih atau macet gitu. Baik, dari beberapa permasalahan yang ada dan juga sudah ada tindak lanjut dari pihak divisi terkait, saya berharap operasional perusahaan dapat berjalan lancar sehingga perusahaan mengalami kemajuan dan meningkatkan omset, khususnya di tahun ini. Dan semua dapat bertanggung jawab atas tugas masing-masing, terutama divisi finance dan divisi marketing, agar memperbaiki kinerjanya untuk meminimalisir masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Hari ini ada rapat ya?